Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatan wassalaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta. Kepada Allah kita memohon pertolongan atas segala urusan di dunia dan urusan di akhirat. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabatnya serta para tabi'in. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'alakum tashkurun. Alhamdulillah, sebentar lagi kita sudah memasuki Hari Raya Idul Fitri. Ada beberapa amalan yang biasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan pada Hari Raya Idul Fitri, yaitu yang pertama, sunnah yang pertama adalah bergembira. Jadi pemirsa, pada saat Idul Fitri kita disunahkan untuk bergembira, bersenda gurau, tertawa-tawa. Tentu saja ada sebabnya ya. Jadi pada Hari Raya Idul Fitri, bergembira, bersenda gurau itu merupakan sunnah dan merupakan ibadah. Berbeda dengan hari-hari biasa. Jika hari-hari biasa kita tertawa-tawa, bersenda gurau itu mubah. Tapi pada Hari Raya Idul Fitri, bergembira, bersenda gurau itu adalah sunnah dan ibadah. Nabi bergembira dengan keluarganya pada Hari Raya Idul Fitri. Di Masjid Nabawi itu banyak kegiatan. Ada orang-orang Habasyah, orang-orang Afrika waktu itu bermain pedang-pedangan di dalam masjid. Dan Nabi menonton itu dengan Aisyah. Ada juga yang bersenandung, bersyair-syair, syair-syair anak-anak kecil. Kenapa? Karena kita semua bergembira. Itu yang dicontohkan oleh Nabi. Pemirsa yang berbahagia, bergembiralah pada pagi Hari Raya Idul Fitri. Jangan sampai di pagi-pagi Idul Fitri kita ada cekcok dengan pasangan kita marah-marah dengan anak-anak kita. Karena iman sekali, karena bergembira pada saat Idul Fitri adalah ibadah. Kadang-kadang sesuatu yang membuat kita emosi itu hal-hal yang sepele. Nah, misalnya saja kan ibu-ibu ini dari sore sudah menyiapkan meja untuk adanya tamu nanti saat Idul Fitri, sudah dibersihkan, ditata rapi. Nah, nggak tahunya itu bapaknya nggak sengaja bawa kopi ditumpahin di meja. Nah ini ibunya nggak boleh emosi, jadi tahan emosinya. Ya, contohnya misalnya ada juga karena ibu dandannya terlalu lama mau berangkat ke masjid, jadi bapaknya gak sabar, ngomel, marah-marah, lama nggak berangkat nanti ketinggalan. Nah itu juga ditahan emosinya. Jadi bagaimana kita menjaga emosi kita supaya tidak marah, dan bagaimana juga kita menjaga sikap kita bagaimana agar tidak menimbulkan marah. Jadi diusahakan agar sabar dan wajah kita selalu berseri-seri, apalagi nanti kalau ketemu tetangga di masjid, di jalan, atau saat kita berkunjung ya. Jangan sampai ada sedikit sakit hati kemarin, tersinggung kenapa, terus nanti ketika hari raya kita ketemu cemberut, tidak bertegur sapa. Nah jangan sampai, maka bergembiralah. Itu adalah sunnah Nabi yang pertama. Yang kedua yaitu bertakbir. Walitukmilul iddata walitukabirullah. Jika sudah genap bulannya, sudah dinyatakan selesai Ramadannya, maka bertakbirlah. Bertakbir ini kita laksanakan mulai sejak malam Idul Fitri sampai nanti kita melaksanakan sholat Idul Fitri. Mari kita bertakbir sebanyak-banyaknya dengan
masih bergembira dengan nada yang gembira, dengan jika ada kegiatan dilaksanakan di masjid, bertakbir keliling misalnya, kita ikuti. Nah, kita nyatakan syukur kita kepada Allah, kita masih bisa kita bisa melaksanakan puasa 1 bulan penuh, kita bisa masuk di Hari Raya Idul Fitri dengan sehat walafiat. Kita perbanyak takbir. Yang ketiga yaitu berbagi. Rasulullah pada Hari Raya Idul Fitri, pernah pada suatu ketika Hari Raya Idul Fitri, Rasulullah melihat ada seorang anak kecil, seorang anak perempuan kecil sedang duduk sendirian di sebuah gang. Dia terlihat murung dan sedih. Kemudian Rasulullah mendekatinya dan menanyakan, "Hai anak kecil, kenapa kamu sedih, tidak bergembira, tidak ikut bermain dengan teman-temanmu?" Nah, terus anak itu bilang, "Saya sedih karena hari raya ini saya tidak punya bapak. Bapak saya sudah meninggal karena ikut berperang bersama Rasulullah." Nah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kemudian Rasulullah bilang ke anak kecil, "Hai anak kecil, ikutlah dengan saya. Maka nanti ke rumah saya kasih jadikan saya ayahmu, jadikan Aisyah itu ibumu, dan nanti anggaplah Fatimah itu sebagai saudaramu." Nah, anak kecil tadi akhirnya baru tahu kalau yang mendekatinya tadi adalah manusia mulia, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian Nabi membawa anak kecil tadi ke rumahnya dan memberikan makanan, memberikan pakaian yang baik, dan memberikan kasih sayang untuk anak tersebut. Nah, itu contoh berbagi yang dilakukan Rasulullah pada saat Hari Raya Idul Fitri. Yang selanjutnya yaitu saling berkunjung, saling meminta maaf. Nah, saling berkunjung, saling minta maaf. Mari kita jadikan Idul Fitri sebagai hari momentum yang sangat tepat untuk kita saling meminta maaf. Karena selama Ramadan kita sudah mensucikan hati kita, meminta maaf kepada Allah, menghapuskan dosa-dosa kita. Nah, pada saat Idul Fitri, mari kita sucikan dan bersihkan dosa-dosa kita kepada sesama kita, dengan tetangga kita, terutama dengan keluarga kita dahulu, dengan suami kita, dengan pasangan kita, dengan orang tua kita, bapak ibu kita jika masih ada, dengan anak-anak kita, dengan saudara-saudara kita, dan tetangga-tetangga terdekat kita. Yang selanjutnya yaitu saling menyambung silaturahim. Karena saling menyambung silaturahim, terutama silaturahim yang terputus. Nah, kalau zaman sekarang ini gampang sekali kita bisa mungkin ada saudara kita jauh atau teman-teman kita yang ada jauh, kita nggak pernah atau lama sekali tidak pernah bertemu. Kita cari scroll di kontak di HP. Nah, kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dan minta maaf. Itu sudah sama dengan menyambung silaturahim. Apalagi silaturahim yang sudah hampir terputus karena kita jarang sekali bersilaturahim, jarang sekali bertemu, jarang sekali berkomunikasi. Ini adalah momentum yang sangat bagus. Jadi ini adalah beberapa sunnah lain yang biasa dilakukan oleh Rasulullah, selain yang biasanya dilakukan seperti makan sebelum sholat Idul Fitri, berjalan ke masjid, terus dan yang lain yang sudah pernah kita laksanakan. Yang utama kita di Idul Fitri, mari kita bergembira, berbagi, bersilaturahim. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Semata-mata ini hanya sharing saja karena saya sendiri ilmunya sangat sedikit.
Nun wal qalam yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.